yaitu mengenai lu duduk di sini pemain, benchnya sebelah kiri, bench sebelah kiri, pemanasannya di kiri juga. Tapi sekarang ada istilah orang-orang lebih kenalnya extra step kan? Sekarang ini yang banyak terjadi juga anak-anak zaman sekarang yang sering yang namanya Yugo step. Balik lagi di dasar wasit, bukan dasar harga. Ini sebenarnya biar kita tahu semua aturan mengenai perwasitan basket. Ini perwasitan basket bukan cuma di Indonesia, sebenarnya aturan FIBA ya. FIBA, dunia. Aturan FIBA, jadi kita tahu, termasuk teman-teman komunitas juga harus tahu kenapa. Karena nanti di situ kadang-kadang yang satu ngomong ini, satu ngomong ini, jadi berantem ya kan. Padahal sebenarnya ini biar kita tahu semua karena ada beberapa aturan yang emang dirubah. Contoh, boleh ini cerita dikit karena nggak perlu dicontohin, adalah di 2020 ada satu perubahan, adalah gini, lu jangan kaget kalau pertandingan resmi di IBL belum, semoga di IBL dijalankan di Solo udah ya kemarin, yaitu mengenai lu duduk di sini pemain, benchnya sebelah kiri, bench sebelah kiri, pemanasannya di kiri juga, ya. di depan bench. Nah dulu ya. kita silang betul. istilahnya, kalau dulu quarter pertama kita nyerang ke ring lawan, Ring seberang, ya. ring seberang. Sekarang kita nyerangnya justru ke ring sendiri. Depan bench. Depan ya. bench, bukan ya. ring sendiri. Itu kata-katanya takut salah. Ya. Nanti ada orang yang kayak Gagan dulu yang masukin ke ring sendiri. Jadi ada istilahnya on basket sama opponent basket. Kalau on basket tuh basket yang dipertahankan. Iya. Nah, on basketnya itu ya di sisi seberang sekarang. Kalau dulu kan on basket di sisi sendiri kan. Oke. Boleh tahu nggak aja alasannya dari FIBA atau filosofinya dari FIBA mengenai perubahan itu? Awalnya sih waktu pandemi, awalnya untuk meminimalisasi kontak ya. Tapi sebenarnya filosofi utamanya adalah biasanya di kuarter akhir itu kan krusial ya. Iya. Ketika tim yang kemasukan, dia boleh time out dong. Iya. Ya kan? Nah, dan dia pasti buru-buru time out. Iya, buru-buru time out. Masalahnya adalah kalau kita nyerangnya ke sisi seberang, apa kita on basket kita di sisi seberang kan, kita nyerangnya kan ke sisi sendiri kalau di dulu ya. Iya. Di depan ring kita. Berarti kan kita bertahan di seberang kan? Iya. Nah, ketika kita kemasukan, pelatih semua atau petugas meja semua kan lihatnya ke sisi sana. Nah, ketika bola masuk, pelatih minta time out nggak kelihatan. Minta time out kan petugas meja kan harus lihat ke sini kan? Iya. Harus lihat ke sini. Oh iya, ada bola masuk, minta time out. Ketika balik lagi ke sana, bola udah masuk. Bola sudah masuk, sudah tidak boleh lagi time bola out. Bola udah hidup, time out udah nggak boleh lagi. Iya. Jadi nggak dikasih time out bukan karena tidak mau ngasih time out, tetapi telat karena prosedur yang seperti ini gitu loh. Jadi kadang-kadang pelatih juga akhirnya protes. Gila, gue udah time out kok nggak dikasih gitu kan. Padahal karena memang itu tadi gitu kan. Tapi kalau misalkan sekarang dibalik, kita bertahan di kuarter 4 di depan benchnya kita, petugas meja kan ngadepnya emang ke situ langsung. Ketika terjadi bola masuk, coach tinggal gini, time out. Iya. Petugas meja udah langsung lihat langsung gitu. Jadi nggak akan ada telat dan tidak ada tim yang dirugikan gara-gara nggak dikasih time out, gara-gara prosedur, bukan karena. Berarti gini aja, ini sedetail itu ya FIBA untuk melihat kemungkinan komplain dari tim gara-gara terlambat dan lain-lain gitu ya. Informasi juga bahwa perubahan-perubahan peraturan yang ada di FIBA itu 90% itu datang dari pelatih, bukan dari wasit. Wasit cuman regulator yang menjalankan. Tapi kan yang melaksanakan di lapangan kan sebenarnya memang pelatih dan pemain. Mereka merasa kok nggak enak ya begini ya, akhirnya mereka mengajukan masukan untuk perubahan peraturan. Di FIBA itu ada asosiasi pelatih dunia. 90% datang dari mereka. Itu informasi yang saya dapat. 90% perubahan peraturan datangnya dari mereka. Siap. Memang harus dari mereka ya, mereka pelakunya. Kalau kita wasit kan regulatornya. Betul. Makanya ini kita kasih tahu informasinya supaya teman-teman kalau yang lagi pertandingan kejur prof, kejur will ataupun di liga profesional ataupun juga nanti di turnamen-turnamen, jangan kaget kalau pemanasannya disuruh di
Di depan bench. Di depan bench. Di quarter awal ya. Ini nih terjadi karena kemarin gue ikutan ke Jurwil. Bingung. 36 plus. Oh iya. Plusnya banyak. Terus itu udah menggunakan aturan yang sekarang. Iya. Jadi udah ini. Oke. Nah, sekarang kita pengen bahas juga adalah mengenai traveling. Travelingnya adalah gini. Mungkin kalau traveling sih gampang sih. Katanya udah tau lah traveling gitu di basket. Tapi ini traveling yang disebabkan mungkin karena balik lagi kita sudah apa? Udah gather. Nah, kan kadang-kadang suka ada pivot. Terus apakah boleh nambah 1 langkah atau bahkan boleh nambah 2 langkah misalnya. Karena itu kan nyambung lagi ke zero step. Ya. Kalau kemarin kita bahas tentang zero step kan untuk moving ya. Iya. Tapi sekarang ada istilah orang-orang lebih kenalnya extra step katanya. Extra step. Orang-orang kenalnya itu, tapi Kalau extra step dulu kalau gua di one on one yang jago extra step sebenarnya Tri Adnyana Adiloka. Betul, dari dulu. Dan masih bagus sampai sekarang. Iya. Nah, untuk extra step ini sebenarnya di bahasa rules nggak ada bahasa extra step seperti itu, tapi bahasa rulesnya adalah supaya kita tahu aja, di bahasa rulesnya adalah saat berhenti dan setelah mendapatkan kaki pivot, misalkan saya pivot ini, kaki kiri, nah saya boleh melompatkan kaki pivot saya, tetapi bola harus udah rilis untuk shooting atau untuk passing ketika tapi syaratnya adalah salah satu kaki tidak ada satu kaki pun yang telah mendarat. Oke, ini nih penting nih. Saya ulangi deh. Oke. Setelah mendapatkan kaki pivot, saat berhenti ya, bukan moving ya. Saat berhenti setelah mendapatkan kaki pivot, saya boleh meloncatkan kaki pivot saya. Melompatkan kaki pivot saya untuk shooting atau passing. Iya. Tapi syaratnya adalah bola harus sudah lepas dari tangan Baru kaki. sebelum salah satu kaki mendarat. Oke. Tapi kalau pakai extra step gini lompat boleh? Nggak boleh kalau itu karena itu lompat dan udah ada kaki yang Nah, mendarat. makanya. Nah, yang dimaksud extra step adalah mungkin gampangnya apa ya? Melangkah. Iya. Nah, kalau melangkah kan intinya logikanya ini, ketika saya dapat bola, kaki pivot, ya kan? Nah, ketika saya melangkah, dan di sini kan kaki masih di darat ya. Iya. Nah, kaki pivot saya kaki kiri. Iya. Nah, saya melompatkan kaki pivot saya. Nah, untuk shooting atau passing, nggak masalah. Ya, di sini kan kaki masih di darat ya. Iya. Nah, kaki pivot saya kaki kiri. Iya, saya melompatkan kaki pivot saya. Ya kan? Karena ketika saya loncat belum ada kaki yang mendarat kan. Iya. Baru setelah itu loncat. Main dong, nggak masalah dong. Oke. Enggak, gua gini nih. Nah. Ini gini. Pivot mana? Kiri. Gini Oke, pivot. kiri. Gini. Ya. Nah, gini boleh dong. Nah, gitu tuh. Bagus itu. Gitu. Nah, gini boleh dong. Nah, Boleh. Nice move, kayak Mas Tri. Oke. Jadi sekali lagi ya, ini kalau ini boleh nih. Pivotnya ini ya. Set. Boleh. Yang nggak boleh adalah Kalau loncat, loncat, ini, lompat ya. gini. Pivot. Itu nggak boleh. itu nggak boleh. Kalau melangkah kan saya loncatkan kaki pivot, kaki ini masih di bawah. Iya. Jadi bukan mendarat. Iya. Emang masih di bawah gitu. Iya. Tapi kalau misalkan Tadi gini. gini. Nah, ini kan kaki pivot diangkat, sudah kaki kanan meloncat. Kaki pivot kiri kan? Iya. Kaki pivot kiri. Dan saya loncat. Nah, ini kan udah ada kaki yang mendarat. Iya. Kaki pivot diangkat, bola masih di tangan. Nah, itu salah. Pivot kiri. Dan saya loncat. Nah, ini kan udah ada kaki yang mendarat. Iya, kaki pivot diangkat. Bola masih di tangan. Nah, itu salah. Pas gini sama gua nih. Gini. Ya. Gini. Set ini pivotnya. Pivot. Set boleh. Nah, itu melangkah. Fine, nggak masalah. Set boleh. Itu melangkah. Fine. Fine. Tapi yang nggak boleh adalah Kalau loncat. gini. Gini. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena pas saat kaki pivot diangkat, setelah itu ada kaki yang mendarat, Mendarat bola masih dulu di baru tangan. bola masih di tangan. Harusnya bolanya sudah di. Udah rilis. Tapi kalau misalkan gini kan,
ini kan memang diloncat tapi ini bukan mendarat, masih di bawah. Kecuali balik lagi, lu nggak mau extra step, jadi cuman gini, Ya, langsung gitu. Nah itu boleh, itu biasa aja. biasa. Oke, itu kira-kira ya supaya bisa tahu mana yang traveling, mana yang enggak. Jadi ternyata patokannya adalah di footwork, di kaki pivot gitu. Tapi kalau kayak gini berarti nggak boleh ya? Gimana? Oh dulu kan set. Kalau ini langsung ya nggak apa-apa ya, kalau langsung. Cuman kalau Nambah juga nggak apa-apa. set, kalau nambah berarti kan Nambahnya satu, dua, nggak boleh dua ya? Langkah aja, kayak tadi gitu. Iya, saya nggak boleh dua ya. Kalau dua kan berarti kan ada yang mendarat. Oh iya. Bola masih di tangan. Iya. Kan gampang aja. Bola masih di tangan, sudah ada kaki yang mendarat, itu yang traveling. Oke, sip. Itu. Sekarang ini yang banyak terjadi juga adalah penjelasan mengenai banyak teman-teman, tapi bukan gue, karena gue orang lama, anak-anak zaman sekarang yang sering yang namanya Yugo step. Atau apa sih nyebutnya kalau di Di FIBA mungkin same foot kali ya. same foot ya? Same foot. Nah, coba gue contohin aja, gue bingung kadang-kadang karena gue nggak terbiasa. Tapi itu yang sering tuh ya saya, gitu ya. Iya. Ya banyak pemain-pemain. Cuman itu sebenarnya gerakan-gerakan yang Bagus indah, sebenarnya kalau menurut aku, gerakan indah. Tapi beda dulu sekarang. Iya betul. Mungkin gini. Iya betul. Jago lu gimana? Gua nggak bisa loh. Coba terus ya. Bisa. Iya. Nah, itu boleh biar Hande yang nyontoin, tapi biar lu tahu mana same footnya ya, same footnya. Nah itu nggak boleh, coba gimana? Gue juga mikir. Jadi mikir. Nah. Itu tadi kirinya 2 kali gitu ya. Itu nggak boleh. Sekarang udah nggak boleh. Atau gini juga ya, ada orang juga kayak gini nih, gue nggak ngerti nih. Biasa berapa kali gini nih? Oh gini. Betul ya? Gini. Ah gitu, betul. Bener deh. Gitu ya? Kira-kira gitu deh. Gue jelek, sorry. Sekarang pemain kalau nggak salah begini. Banyak tuh ya, kayak gitu. Nah, gitu. Kalau bukan pemain bagus. Iya, tapi kira-kira gitu udah ada gambaran lah. Jadi, nah itu nggak boleh. Ya, intinya same foot itu bisa di awal, Iya. bisa di akhir. Iya. Maksudnya 0-1 atau di 1-2 Iya. dengan kaki yang sama. Bisa aja kan? Tadi kan contohnya di awal ya. Iya. 0-1. Iya. Tapi kalau misalkan bisa aja 0, 1 itu juga kan same foot juga. Itu hitungan semput, nggak boleh juga. Kan 0-1 kan? Iya. Jadi hitungannya bukan di 0-1-nya tapi di kaki yang sama, Di kaki secara yang- berurutan. Iya. Cuman gue juga kadang-kadang bingung ya. Kalau orang zaman dulu, kita tuh dari dulu nggak pernah diajarin lay up gitu ya. Kakinya ucang angge gitu-gitu kan. Gitu. Bener nggak? Bener. Kita kan pasti dari dulu kalau udah kanan kiri. Gitu. Iya. Cuman emang sekarang ya anak-anak ada yang emang gaya gitu, tapi sekarang udah nggak boleh. Nggak boleh. Tapi Oke. kalau setahu aku malah itu jadi andalan beberapa pemain zaman dulu ya. Kiri-kiri itu. Ada ya? Euro tuh, apa orang-orang Eropa terutama. Iya. Oke. Nah itu jadi itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Kalau yang lain lagi balik lagi ke video sebelumnya soal zero step itu. Pokoknya gathernya itu yang dianggap zero. Oke, ya itu yang hari ini nggak terlalu banyak, tapi paling nggak kita dapat informasi mengenai aturan baru di 2020 mengenai 2022 ya soal pemanasan, Ya. perpindahan apa sebutannya On basketnya on basketnya atau ya, oponen basketnya di switch di switch itu, di quarter 1 sama quarter 2 sama dengan quarter 3 sama 4 dulu kan iya. berseberangan ya sekarang. Betul. Terus yang kedua extra step, tapi kalau di rules bukan sebutannya extra step, tapi
Di rules nggak ada sih, nggak ada istilahnya, cuman Nggak ada, iya. orang-orang nyebutnya extra step, Iya, gampangannya oke. gitu aja deh. Terus yang ketiga tadi kita ngomongin masalah Yugo yang sekarang nggak boleh. Nah itu Yugo tuh artinya itu tidak. Semput kalau di kita. Tapi Yugonya dari mana ya? Kata-kata Yugo itu gue juga nggak Dari tahu. Yugoslavia berarti. Oh mungkin ya. Mungkin Eropa kan? Iya tadi lu bilang karena Eropa ya mungkin itu. Oke, kita jadi dapat informasinya. Nanti yang berikutnya lagi mungkin yang paling banyak lagi kita pengen tahu mengenai defense. Oke. Defense tuh nggak tahu nih zaman dulu handshake, kalau zaman dulu ya terus apa? Block charge. Iya, Block terus charging. nah block charging itu kalau zaman dulu apakah lu udah nyampe duluan? Kalau lu nyampe duluan berarti lawan ini berarti Tanggung lawan jawab. yang Tanggung jawab. iya. Gitu. Nah kita bahas di video berikutnya, oke? Dasar Ogi.